Tapi kalau kita balik lagi, oh ternyata ada kebermanfaatannya juga. Oh berarti dia nggak ngerasain eranya. Meskipun pelajaran ini nggak pakai buat cerita. Baru Dia tadi pesawatnya ngejeblang. Ngojay. Ngobrol anjay. Oh iya benar. Ya udah sip. Oke guys. Mulai nih ya. Oke. Selamat siang nih tengah-tengah bentet. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bareng sama kita di segmen ngojay, ngobrol, anjay. Akhirnya Anjay kan nggak boleh. Pak lah itu. Apa itu? Anjay jadi nggak boleh. Kita mah udah bikin duluan anjay pokoknya mah. Bukannya ngeduluin yang Iya. aja ya. Mau di anjing ntar nggak enak ya. Nggak enak. Pokoknya ntar edit. Jadi kita udah full tim sekarang. Setelah sekian lama, setelah ribuan purnama, wajib ribuan purnama, akhirnya kita formasi lengkap lagi. Ketemu Mas Timo lagi, bareng Mas Timo lagi. Dia Halo semua. baru nyampe kali. Baru nyampe. Dia nyampe. tadi pesawatnya ngejeblang. bukan mendarat, ngejeblang. Bukan. Sebenarnya gini, Apa? pesawat agak repot pak. Repot. Nah, Repot di dompet. di ini juga apa? Di rapid. Oh, di gitu rapid. kan. Ya, benar. Di swab. Nah, Sakit pak. Sakit. Mendingan naik bus. Itu kalau di swab tuh kita apa namanya? Bersin. Itu gatal. Ini ya. Takut mencet yang lain gitu pak. Pas Iya. lagi di swab kan banyak video-video yang mencet tuh ya. Jadi kemarin tuh Mas Timo sempat balik dulu ke Jogja, di Wonosari, terus akhirnya ada urusan balik lagi. Urusan balik sini. Balik sini lagi. Terus di tag sama temen nih Mumpung lagi kabarin. lengkap, Pri. Jadi Yang seharusnya kita ke sana. Jadi yang dari sana nah, ke sini kemarin. lagi. Iya, karena juga kita ada kerjaan jadi nggak bisa ke sana. Ya belum bisa ya mas, kondisi sekarang apalagi rapid lagi deh tuh. Corona lagi banyak, PSBB mulai di Jakarta besok. Iya, PSBB udah mulai jadi kita belum bisa kemana-mana lagi. Jangan asal jangan lockdown dah. Wah, Mati semua. Tapi untungnya kita udah bersih ya. Kita udah rapid ya. Udah rapid. Jadi kita bisa kumpul-kumpul rumah. Negatif ya? Negatif. Negatif. Kalau positif tuh Sekali lagi lah hidup Anda ada positifnya gitu. iya, tapi positif dan negatif tuh paradoks, Mas. Jadi jangan panjang Pak, udah yang lain kita bahas. Jangan itu keluar dari tema Oke. kita. Jadi nih untuk kali ini nih, nah karena kita udah beberapa tahun belakangan nih berkegiatan di luar, berkegiatan luar tuh kan banyak ya. Olahraga, kegiatan luar maupun olahraga dan apapun. Ya kita di luar ruangan juga kayak gini, namanya kegiatan luar ruangan. Tapi lebih spesifik lagi kita mendaki. Oke. Kenal dunia petualangan tuh awal-awalnya gimana dari awal-awal tuh dari mulai dulu kecil-kecil awalnya gimana tuh? Nih yang enak kayaknya dari Bilal ke selfie. Dari Bilal dulu nih. Iya, dari Bilal ke Kamu selfie. ini nyambung ya. Iya. Ini dia yang nyambung ceritanya. Jadi sambungin. Romansanya enak juga. Kalau kita kan bisa-bisa nih. Oh iya bisa. Jadi dia. Iya. Sampai sekarang lama lu. Jadi kita perjelas bahwa nih mereka berdua berpasangan. Gitu, ya Mas. Ya begitulah. Begitulah ceritanya. Gimana Li? Kalau lu mengenal dunia petualangan atau dunia mendaki itu awal-awalnya gimana? Dan apa yang melatar belakangi lu akhirnya jadi senang sama mendaki gitu ya, Mas? Main kebon. Oh, awal-awal. Awal mulanya. Gua nyampe sekarang nih. Gimana ya? Gue sempet ikut itu juga sih, Li. Apa? Tapi nggak nyampe mendalami banget pramuka. Gue sempet ikut. Oh iya, karena pramuka juga banyak kegiatan outdoornya tuh. Gue pernah ikut pramuka. Mencari jejak. Iya. Oh, Tapi nggak nyampe setahun, cuma 1 kali. Ikut apa sih namanya tuh kalau Jambore. Nah, iya kayak gitu tuh, sempet 1 kali. Terus Berapa? SD.
SMP gue nggak ikut apa-apa, nggak ikut kegiatan kayak gitu-gitu tuh. SMP racing anjing. Ya. Oh, anak racingan. Anak racing racing. ya, weh. Sempat jadi anak racing dulu. Oh. Terus pas SMA ada Sispala di SMA Sispala ya? di SMA tuh. Oh, di SMA lu udah Sispala. Oke. Gue sempet ikut tapi cuma 2 tahun dan gak terus sampai sekarang. Terus dari SMA sebelum gue masuk Sispala, gue dapet racun-racun dari yang senior. kenal-kenal lah, iya, diajakin naik. Terus nyampe sekarang Baru masih berlanjut. Kalau awal lu naik tuh awalnya kemana dulu? Awal naik. Tahun apa? Awal kemana tujuan dulu? Tujuan. Gue awal naik ke Gede, Langsung ke gede tuh. langsung ke Gede. Munara lo. Kan gunung, Munara kan bukan gunung. Bukit. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Munara awal juga ya Munara. Gue tetap ke Gede pertama. Lebih awal. Ke Gede. Oh gede malah. Oh. Ke Menara sempet pernah sesekali sebelum ke Gede, tapi gue belum tahu itu sampai nyampe Oh. kayak sekarang gitu. Jadi gini Li, Munara itu salah satu bukit yang ada di daerah Bogor, Nah. di daerah Rumpin. Namanya Gunung Munara. Gunung Munara itu artinya munara dalam bahasa Sunda monyet. Karena di sana iya. Oh, gue baru tahu loh. Munara itu Emang monyet? Iya, Mas. Oh. Munara Emang emang monyet. Munara kan tahu nggak namanya kalau cerita namanya Ciung Wanara. Itu ada Wanara, tapi ini Munara sebutannya. Tapi tetap sama bahasanya Sedikit kera atau monyet. sedikit pengetahuan sedikit buat gue juga pengetahuan. mungkin. Iya, iya. Gue juga belum tahu. Gue baru tahu. Baru tahu juga. Gue pikir Menara itu menara. Menara. Iya. Menara. Dulu Soalnya sempat kan- gue begitu. Soalnya kan di Menara tuh ada satu bukit, bukan satu batu tinggi. Nah. Gue kira tuh dari situ sebutan Gunung Menara tuh. Ya, gue juga sempat kepikiran itu, tapi akhirnya namanya gua ke sana terus terang ngobrol ya, ngobrol sama warga bahwa dan cari tahu juga Munara itu artinya ya kera atau monyet, karena di sana tuh banyak Memang banyak. banyak sih. monyet. Iya, banyak banget. Gitu. Tapi memang dasarnya mungkin kalau di hutan-hutan di daerah Bogor kita memang banyak kera-kera dan gitu ya. Masih. Iya, masih banyak gitu. Oh. Jadi gitu. Lanjut. Lanjut. Jadi gitu. Terus sampai sekarang Sekarang berarti awal-awal tetap ke gede tuh. gue Gede. Ah, tetap ke gede. Dan sampai sekarang menurut gue tuh gunung favorit sih. Gede tuh, Gede Pangrango. Favoritnya karena dekat kali ya. Ya, satu karena deket. Dekat. Udah gitu lebih aksesnya juga kan lebih Gampang. enak kan, Karena gampang. lebih gampang. Naik motor juga masih kejangkau nih. Iya, karena dekat. Orang yang ngeracunin, orang yang ngenalin. Ada Gimana tuh? Siapa orang? Mas Ferry. Ox. Mas Ferry Ferry Ox. Ox. Gue bisa nyebutnya Bemo. Gua awalnya sama dia tuh di Bemo SMP. Bemo SMP. SMA pengennya Bimo. Oh, Bimo. Tetap aja BMO jadi. Oh, dia yang ngeracunin. Dia yang ngeracunin sampai sekarang. Dan sekarang dia yang susah gue ajak naik. Gue pengen banget ngajak dia jalan bareng lagi gitu. Tapi Kali. susah. Karena kerjaan dia. Enggak, ada tanggung jawab. Tanggung Ah, jawab. jawab. Oh, iya belum bisa tanggung jawab. Jawab di rumah. Orang tua. Orang tua. ngurus Nah, terus Terakhir naik sama yang ngeracunin itu tuh kemana ya? Ke Gede juga kalau nggak salah. Itu 2017 terakhir sama dia. 2017 tuh dia. Kalau nggak salah terakhir 2017. Berarti sekitar 4 tahun lalu ya? 3 Tiga. tahun lalu. 3 tahun. Tapi gue sempet cuma capture sekali sama dia. Oh, terakhir tuh capture Iya. ngomong dia. Dia nyusul itu juga. Nah, kalau lu itu Gue. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. ada menarik. Ini menarik. Ini ada menarik ya, Fadi. Jangan di skip guys. Dan skip dulu. Tunggu dulu. Enggak, kita kasih iklan dulu. Emang belum dapet iklan. Mudah-mudahan ada iklannya ntar. Panjang banget sih kalau Ya diceritain. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ceritain lah. Jahat juga. Enggak apa-apa. Ada jahat ya. Oh, ada jahat ya. Apa nih? Apa nih? Buset deh. Ayo enggak apa-apa, cerita. Jangan deh, jangan. Rokok lu nih. Yang layak untuk diceritakan aja. Awalnya. Yang layak. Kan dunia petualangan tuh banyak loh menurut gua, kan nggak cuma gua kenal ya kayak tadi kan dia kenalnya awalnya dari pramuka. Karena pramuka itu adalah salah satu pintu awal yang bisa menurutku ya mengenal dunia Alam, luar dunia, ruang. iya kegiatan luar ruangan. Gua tuh pertama. Terus terus Lanjut aja ya. Ya, lanjut. Ada azan nggak apa-apa. apa apa sambil azan atau kita skip dulu deh. Oke guys, balik lagi. Lanjut. Jadi kepotong tadi sempat cut dulu, kita break dulu. Asar.
Oke, lanjut tuh. Gua Tadi gimana? cerita nih ya. Ya, awalnya. Yang layak untuk diceritakan saja. Gue tuh pertama itu ada apa ya namanya ya kalau ikut OSIS tuh? Ordik. Ospek. Oh iya, ospek Pendidikan dasar. bukan ordi. LDK. Iya, LDK. Diksa. Dasar kepemimpinan. Itu gue pertama camping tuh. Gue Camping. baru kenal camping-campingan. Oh gitu awalnya. Gue sama sekali dulunya belum pernah kenal outdoor gitu. Pertama itu gue di Gunung Bunder. Biasa tempat di kita GB, camp ya, tuh. tempat kita Buset camp. jauh ya dia udah. Awalnya lu. LDK-nya di Starternya situ. udah jauh. Langsung udah ke situ ya? Iya, Belum udah kenal. udah Kelas adem. kelas 1 SMA. Ah. Terus itu belum kenal gunung juga, belum tahu apa-apa. Lanjut tuh main sama ini kan. Karena satu sekolah. Iya, Karena satu sekolah. sama yang lain. Diajak tuh ke Munara. Oh, ke Munara. Ke Munara. Sama Munara ya? Trekking atau camping? Trekking. Oh, Trekking trekking. malam, lihat sunrise. Langsung dikasih kesan yang enak. Iya aduh. Sunrise. Trekkingnya malam lagi. Ini bukan anak senja, anak sunrise. Ada sunrise. Beras. Itu tuh Lanjut. rutin tuh seminggu sekali, 2 minggu sekali ke sana. Ah. Tiba-tiba diajakin naik gunung. Sama dia nih. Iya. Langsung. Ke Gede, sama Masimo juga kan. Ah. Cara Enif ya. Dia tuh starternya enak-enak ya. Hah? Startnya tuh enak-enak. Iya, karena memang udah ininya, Iya. udah perubahan ininya udah Iya. enak. Enak banget. Enaknya? Pertama naik aja nih, nggak bawa apa-apa. Ya enggak, gue bilang enak banget startnya dia nih. Makanya di start Dimanja. Dia kan Terus. cewek. Tapi yang Ya terakhir gue lihat Hah? dia udah mampu untuk barang Bawa sendiri. carrier sendiri. Nah, udah nggak manja lah. By Terus? proses kan. Bisa. Tapi sih. awal-awal tuh Awal ke Gede, gue cuma bawa sling bag. Pertamanya bisa tuh DP kayak lala, cuma sampai mana gitu, sampai Pos 3 Tanah kan, Merah. tahun. Enggak sampai kali. Enggak, dia Jembatan. awalnya naik Cibodas. awalnya naik Enggak, Putri. boleh Putri. Oh, naik Putri. Naik Oh. lewat dari GPO dia masih gue suruh bawa DP kan dari bawah tuh dari yang tempat biasa bawah Mas, yang parkiran. Oh ya. Dari situ gue suruh bawa nyampe pas mau sebelum Tanah Merah kaget. Oh. Gua mungkin kayaknya kaget ketinggian ya Mas ya. Altitude, Mas. Altitude. Agak iya. menyesuaikan itu loh biasanya Iya. kayak mual. Iya, Kaget AMS, banget. AMS. Oh, Akut mountain sickness. Iya. Ya, terus. dari situlah mulai naik-naik. Nah, Enggak deh dari situ Tahun berapa tuh? 2015 ke Gede pertama. 5 tahun lalu. Oke ya. 5 tahun lalu ya? Hmm. Iya 5 tahun yang lalu. yang ngenalin. Yang kenalin. Ih bapak satu ini. Iya. Bapak satu ini nih. Racunnya dari situ. Kayaknya kalau udah mau nyebut-nyebut kata bapak tuh akan jadi calon bapak. Amin. Iya tuh. Tapi jangan buru-buru ya. Enggak, Jangan tenang buru-buru. aja. Bukan apa-apa, ini yang Masih ada trip triple S sama SMS katanya. Oh, dia mau Bukan gitu Mas. Hah? Kan ada peribahasa nggak boleh meloncatkan yang lebih tua. Aduh, nggak ikut-ikut. Untung saya muda. tapi berawal mendaki, seneng naik sama Bilal. Iya sama Bilal. Ini dari Munara itu. Jadi racunnya dia nih. Iya, Tapi itu udah jadian belum? Enggak, masih Belum? temenan, temen deket, temen aja biasa. Enggak, Oh, itu tau dia- enggak spesial, Kan gua spesial sempet banget. camping juga tuh sama dia di GB. Ah. Itu aja baru berapa tahun lalu? 3 tahun lalu ya? Lebih lah. 3 tahunan Lebih lah, 3 tahunan lah. Hah. Iya 3 tahunan. Iya, 3 tahunan lah. Kurang Itu aja kata dia belum jadian. Belum resmi jadian. Itu masih PDKT lah. Masih Apa Itu belum? ini Apa- Mas. Hanya Awal-awal selfie belajar kenal ke Lepi, Dablang, Ipai atau yang lain-lain tuh Ubay. Hah? Ngajak ngecamp lah dia pas habis lebaran. Dia belajar baru tuh kenal Lepi. Tapi ditolak belum itu? Udah. Kalau aku mah kelas 1, udah. Oh iya, Oh, itu. itu. ya. Awal skip, ya. Berarti udah ketahuan selfie yang ngajak Bilal. Bilal, berarti yang sampai ngajak sekarang. Ferry. Sampai sekarang. Sekarang. Berarti awal mengenal tetap dari LDK OSIS. Tahu Camping. dunia camping. Nah, dan dia udah sempet duet ya sama pasangannya. Naik berdua. Naik berdua. 2018. Oh iya, emang ya 2018 ya? Sebelum Bel pergi ke yang jauh di sana. Oh iya. Oh, Ya, Oh, pernah iya, jadi soalnya berdua. itu tahun berapa ya? 2018. 2018 ya? Iya, dia kan Pokoknya dari naik pertama gede tuh gua udah nggak pernah naik lagi tuh sekali. Baru mulai lagi naik itu ke perahu. perahu, Itu perahu. sempet vakum gitu loh gua. sempat lama Nggak nggak naik-naik. nggak main sama ini juga. Oh. Iya, jadi kan Iya. gelombang-gelombang. Konflik internal.
Ya mungkin kesibukan masing-masing Pak. Iya. Jangan bikin meluapin cerita ya dari Memblow up jalur cerita, nih. iya. Ya udah itu aja sih. Gua dulu. Gua soalnya agak panjang. Gua lumayan panjang Oh iya, juga. sama kita sama banyak. Tapi lalu nih potong lu dikit nih. Gue juga waktu pertama kali ngajak selfie ke Gede, gue kalau nggak ada Mas Timo juga aduh gue nggak tahu Oh nih. iya. Itu pas awal-awal tuh. Pas Pertama awal. banget. Yang sama Ferry juga tuh. Iya itu full tim. Orang yang pernah ngeracunin gue pertama naik, yang nyampe jadi partner gue sekarang itu ada semua di Si situ. Ompong juga ya? Ada manusia. Pokoknya yang tanpa capek. yang tahu cerita gue di situ pasti kenal deket sekarang. Oh, sama ini. Bocah sapi. Enggak. Nggak ikut. Oh nggak ikut. Gue malah belum pernah naik bareng sampai camping sampai camp belum pernah. TikTok gue udah pernah. Nih, jadi kalau gua pertama kali gua naik, gua telat banget hitungannya. Ketika gua baru mulai kalau kenal buat camping-camping tetap sama. Kegiatan outdoor. Tetap dari SD karena kita diajarin pramuka kan. Dan kewajiban pada zaman kita sekolah kan kewajiban. Iya, kayak untuk ikut pramuka. kayak suatu kewajiban gitu ya yang memang Ah. ekstrakurikuler pramuka tuh memang harus pesertanya atau anggotanya harus banyak. Lu harus punya peluit, Nah, lu itu punya diharuskan dasi. karena kalau gue inget-inget kan dulu waktu kita zamannya mungkin ya dia ngalamin atau tidak zamannya kita SD itu hari Jumat pakai baju pramuka. Jumat Sabtu. Iya. Itu pasti Gue banget. ngalamin. Enggak, gue Oh, cuma berarti udah? Sabtu. Oh, Belum. Tuaan sih lu, Pak. Sabtu. tapi kita nggak ngalamin. Iya. Kalau Sabtu gue pernah disuruh, tapi cuma beberapa kali. Oh. Tapi sekarang tuh pramuka dipakai buat hari Rabu. Oh, sekarang bergeser dari aku malah ya. Oh iya. Kalau di kita Itu udah punya anak jadi udah tahu. Nah, tapi kalau dipakai Rabu itu Tangsel ya. Kalau Bogor tetap di Kamis kalau nggak salah. oh udah bergeser ke Kamis. Kalau jadi Tangsel sama Bogor tuh beda. Tangsel ya. Tangerang Selatan, Lih. Gitu, Tangsel tuh. Nah, itu SD boleh pasti karena ituan. Terus SMP nggak pernah. SMA setaranya SMA karena gue STM. Oh iya STM Ah. sama aku juga STM. STM gue cuma dapet ketika mau gue sok-sokan main jadi OSIS gitu ya. Padahal cewek-cewek nggak ada Pak di STM. Oh iya. Gue ikut buat pelajaran anuannya doang tuh, pendidikan dasarnya doang. Itu dihajar di Gunung Bunder. Oh, di Gunung Bundar. Pokoknya tengah malam main becekan, main lumpur ya itu dah. Iya. Ah. Dulu STM di daerah Bogor, Mas. 57 Pak. Oh, 57. Anak jerit malam. Anak jurit. Iya, kita ngerasain lah apa itu, tahu istilah apa itu jurit malam, terus long march. Itu tahu kan istilah itu. Nah, itu ada di pramuka tuh. Terus ini lagi kebetulan dapat kesempatan karena dipaksa orang tua kuliah juga. Aku lihat jadi. Nah, awal kuliah di Jogja tuh ada teman orang Purwodadi namanya Khairil Anwar, tapi panggilannya Liling karena abangnya cadel. Khairil Anwar bukan. Khairil Ling Oh, begitu kan iya, jadinya. iya. Itu versi ceritanya Versi dia. dia. Ayo kapan-kapan naik kita ke Lawu. Dia sering ke Lawu. Hmm. Nah itu udah siap mau naik tapi dia bilangnya ke Sumbing. Jangan ke Lawu dulu, Sumbing. Kalau Lawu lagi dingin banget kata dia. Buat lu yang pertama kali. Pas gua mau berangkat, gua nggak bisa berangkat. Nyokap sakit. Oh, nyokap Padahal udah tinggal berangkat hari ini itu berangkat. juga. Ya, udah tinggal berangkat kabarin nyokap sakit nggak jadi berangkat. Terus gua ngerasa sedih kan. Ada saudara gua namanya Erik orang Depok. Lu nggak usah sedih, besok lu naik sama gua. Sekarang nggak bisa naik, yang penting nyokap sembuh, besok naik sama gua anterin paling tinggi di Jawa Barat. Wih, langsung tuh. Langsung gua Ke Cermet. pertama kali. Wow. Cermet itu Lewat jalur? Hah? Lewat jalur? Linggar Jati, turunnya Palutungan. Iya, Gue juga sama begitu. Linggar Jati. Iya, Gue diajak ke Cermet ya. Lewat mana Mas kita Lingkar Jati? Gue kan nggak tahu ya. Maksudnya gue belum mainnya, belum ke sono-sono gitu ya. Diajakin ya, buset le. Begah juga ya. Begini, maksud gak yang ke obrolan galau ya. Gua nggak mau, gua kerasa ketipu. Gua doang sendiri. Karena sama saudara gua itu. Iya. Ketipu lagi. Biar gua ketipu ada temennya. Oh, gue pernah, Mas. Dia pernah sama Ngo sekali naik yang kata kita ke Cermet. Tuh Cermet doang sama Ngo. Iya. Oh, itu. sama Ngo. Iya. Lu belum bawa orang lagi buat nipu kan? Nah, besok siap-siap bawa orang buat nipu. Tapi kalau sekarang mundur bisa nipu orang. Emang kenapa? Udah pernah tahu. Dicari dulu dia. Iya, bukan iya. Cermet Iya, mana. udah banyak. Iya,
Dia nyuri banyak. Benar. Nah, jadi pertama kali itu naik di tahun tua sih Pak, 2005. Pas 2005. banget Medina Kamil baru pulang dari Papua yang timnya. Oh, yang ekspedisi Papua itu ya? Jadi Medina itu pertama Kamil. kali ngeliat Medina Kamil, aduh Pak, tinggi, putih, iya kan. Tapi Ternyata sampai- orangnya gede gitu. Gue pikir kalau di TV jejak petualang dulu kan. Tapi sampai sekarang dia tetap punya karismatik yang bagus walaupun udah punya anak. Iya. Riani Janggaru juga. Hah? Apa? Apa sih? Ya ada itu lanjut. Ya terus. Nah itu, jadi pertama kali itu gua naik ke Cermek, Linggarjati, Palutungan. Sama balas dendamnya gak kayaknya nyari orang gue digituin juga kemarin. Linggarjati, Palutungan. Mungkin kalau sekarang kayaknya sulit deh untuk Enggak. lintas. Kalau yang Bila dengar terakhir sih sekarang tuh wajib cuma kita naik Linggarjati, turun Linggarjati. Nah, Naik Palutungan, turun Palutungan. Oh, jadi one track aja ya. Jadi tapi itu yang Bila tahu Mas. Soalnya terakhir update begitu yang ya, nanya-nanya orang yang kesana kayak gitu. alasannya kenapa tuh ya? Nggak tahu, mungkin agak rumit kayaknya. Kalau Terus ngelintas juga mungkin juga- ini kali ya. Mungkin ada Hubungan. beberapa yang terjadi kecelakaan mungkin. Mungkin, jadi dia harusnya lapornya, ini kan bikin laporan ke misalnya naik Linggarjati, turun Palutungan. Ketika amit-amit ada insiden di jalur Palutungan, Linggarjati kan susah untuk nyambung Kontaknya. Mungkin juga terlepas gini juga ada bahayanya kalau kita lintas kan kita harus muterin si kawah dulu kan. Nah, itu jalurnya mungkin itu juga ya. lumayan Heeh. ekstrim juga sih. Jadi mungkin itu yang harus akhirnya pinter-pinter ngelangkah di situ. jadi kita naik one track, jadi naik situ ke puncak, turun lagi udah langsung situ, jadi nggak ngelintasin. Tapi itu ada baiknya juga sih. Maksudnya kalau orang yang pikirannya bener-bener udah Iya sih. ini itu ada baiknya juga Mas Ah. kayak gitu. Menurut gua positif, lebih ke positifnya sih lebih. Jadi, Mantaunya lebih enak. iya, lebih orang-orang pengurus daerahnya juga kayak misalnya pengurus Linggarjatinya juga lebih enak juga, ntar komplit udah Iya, udah iya, beres, beres. gitu. Dengan ininya. Nah, terus Ya, lanjut. itu. Yang mamerin namanya Liling, tapi gue nggak sempet sama Liling naik pertamanya. Akhirnya gue naik sama saudara gue Eri. Tapi setelah itu baru gue bisa dapet kesempatan bareng sama Liling dan ke Lawu jadi laut. dan nyampe pos 2. Kenapa tuh? Persiapan yang kurang Mbak, awal-awal saya. prepare-nya kurang. Nah, pulang lagi kapan-kapan. Oh jadi itu nah itu tuh salah satu mungkin masukan ya buat ya gue juga kadang-kadang suka masih kekurangan ya buat teman-teman nih. Jadi kalau memang merasa untuk mau mendaki tuh persiapan tuh penting banget. Jadi kita mau mendaki berapa hari nih udah ya memang disiapkan untuk banyaknya hari itu gitu. Jadi jangan asal persiapan prepare-nya asal aja udah yang penting mah naik. Nggak bisa gitu juga karena kita juga nggak bisa memprediksi alam itu akan seperti apa, ya kan? Kekuatan tubuh kita akan seperti apa nantinya kalau di alam tuh gitu. Kita nggak bisa ngelawan itu lah. Jadi prepare dipersiapkan dengan matang. Kalaupun ada kekurangan bahan makanan lah, alat, lebih baik turun. Nah, jangan maksain. Jangan maksain. Jangan maksain. Kalau ada istilah makanya kalau anak gunung mah nggak akan kemana. Bener sih. Yang tim yang mau kemana-mana. tim yang kemana-mana udah. Iya. Jadi ya awalnya itu awal kenal, awal naik, dua orang ini yang berpengaruh di awal buat Mempengaruhi lo akhirnya berkegiatan naik gunung. Terus setelah itu kan kuliah tuh. Nah, Lanjut. itu ngelanjut ya sama partner gue di sana Liling namanya. Nah, gue nggak sering-sering banget, cuma beberapa kali tuh sama dia sampai pernah berantem juga di jalur. Kalau itu mah wajar. Kayak ya biasa lah. Nah, kalau mereka kan nih artinya mendapat apa ya disebut gua nikmat atau apa ya keberuntungan ketika mendaki dapat pasangan. Nah, Kalau lu nih ada momen itu gak? kalau gue malah dulu pas awal mendaki gue belum kenal sama pasangan gue. Nggak, maksudnya selain pasangannya sekarang nih, pernah pacaran kan, anak gunung? Nggak bisa pak. Kenapa? Karena Sekolah aja di STM kan. Udah kuliah di teknik mesin. Temunya Batang mulu pak. Iya. Nggak bisa jadi temennya laki. tapi nggak ada partner dari luar ketika ngedaki gitu, nggak ada cewek-cewek. Kaku semuanya kalau ketemu cewek parah dah.
Karena laki semua cowok semua. Iya, bodoh gitu kan kalau zamannya waktu tahun 2005, 2006 gitu. Naik itu udah beruntung banget kalau dapat rombongan pendaki, ketemu 2 atau 3 rombongan tuh udah beruntung. Jadi kita tuh nemuin fenomena cewek-cewek mendaki itu di sekitaran berapa tahun yang lalu ya? Sebenarnya dari dulu sudah banyak. Sebelumnya udah banyak tapi lebih banyak lebih belakangan ini. Beberapa 5 tahun kebelakang. kebelakangan lah ya, 5 tahun kebelakangan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang sudah mulai menikmati kegiatan mendaki, akhirnya pada ikut. Yang nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, Nggak ada cuma salahnya. ya tetap berpositif lah. Terus positif aja. Jadi nggak ada tuh momen ketemu cewek di gunung atau Ada. Itu di 2006 ketemu tuh. ketemu. Oh. Nggak di 2006, di 2005 akhir ada. 2005 akhir. Di Merbabu. Oh, ada cewek tuh. Ada itu. Tapi nggak bareng ya. Maksud lu yang papasan atau yang naik bareng? Kalau naik bareng? Naik bareng itu gua baru lama banget ya lompatnya. Di 2014. Oh, baru. Kita ke Semeru lah bareng Depi. Oh, gitu. Itu gua baru bareng. Baru naik Yang bareng. setim ada ceweknya. Iya. Itu baru itu. 2 cewek. Ya Mas, kan kita ketemu sama rombongannya Sabil. Sama anak Ciledug. Jadi gitu. Dah, kayaknya Sabil juga ceritanya ketemu ceweknya di Ketemu pendakian. partner tuh di pendakian. Iya kayaknya. Sampai sekarang udah Nikah. Udah Jadi- nikah, punya anak kembar pula. Anaknya Syukur banget ya. Ciledug. Anaknya juga jangan ntar diajarin buat ini juga. Sudah. Udah, Kayaknya sudah mulai. Kalau ngeliat di Facebook ya. Bang Udah Sabil. mulai. Orang Ciledug. Ajak camping gitu. Sudah. Gue juga nggak ada kontak WhatsApp, cuma berteman di Facebook doang. Oh gitu. Tapi masih sering Komunikasi. komunikasi. Nah, kalau dulu nih, gua udah nih. Kalau gua asal muasalnya nih Mas ya. Gua itu ketika SMP awal lah ya. SMP di awal tuh kan itu di tahun berapa ya? 2003-an lah. Wah. Enggak lah, gua masih Ngapain yang di kesinian 2003 2003. Dia masih 2003, encer kali aduh, 2003. masih kecil. Udah banget. keluar, udah jadi. Oh, udah jadi. Mangkal gitu. Baru 4 tahun belum sekolah. Tah gitu sampai jalan. Bisa udah lari keluar, belum pakai celana udah lari main keluar. 2003 gua inget banget waktu itu. Gak bisa 3 tahun gitu. anjir. Gak bisa gitu. Hitung-hitung iya. Woi. 99 ke 2003 berapa 4 tahun. 5 tahun lah. Oh iya. Kecuali lu lahir 2000. Kecuali lu tinggal di Korea. Iya. Oh iya. Hitungannya 4. Oh, hitungan 4. Kalau di Korea. Beda hitungannya. Karena baru lahir dari Satu tahun Korea, yang tahun tahun. Korea. Oh, baru lahir udah 1 tahun. Oh ya, hitungannya dari dalam kandungan. Korban. Oh, gitu. Ayo nih, balik Lanjut ceritanya aja. dengerin. Jadi di tahun 2003 itu awal-awal SMP gue inget banget setiap hari Sabtu siang tuh sekitar jam berapa gue agak lupa. Gue nonton Riani Jangkaru di acaranya Jejak Petualang. Apaan itu? Itu acara Jejak Petualang. Enggak, siapa namanya? Riani Jangkaru sebelum Itu adalah Medina Kamil. Sebelum Medina Kamil. Medina Kamil itu presenter kedua. Heeh. Jadi Riani Jangkaru adalah presenter pertama kegiatan outdoor yang ditayangkan di TV. Waktu itu, yang maksudnya, ya mungkin sebelumnya juga ada kali ya di TVRI atau di mana mungkin ya, Mungkin. gue juga nggak begitu. Tapi pelopornya menelisik. Awal-awalnya ya. itu Jejak Petualang itu ya Riani Jangkaru. Itu Riani Jangkaru yang masih yang rambutnya rada panjang dikuncir kayak gitu. Tapi nggak begitu panjang ya. Wani. Gitu. Dia masih agak kurus. Ya, lanjut. Pokoknya gue ngefans sama Riani Jangkaru sampai sekarang buat yang ngefans juga coba komen. Snorkeling ya. Oh ya, awal-awalnya Snorkeling. dia kan anak Terus surfer. terus sekarang yoga, matung juga kalau nggak salah. Orang Gua kenal lagi. belum bisa Belum. dilihat. Riani Jangkaru sekarang mungkin Instagramnya mungkin aktif. pernah ngelihat Pernah, beberapa Bang. kali dia, Iya. cuma nggak tahu Mas dia tuh Nah. presenter utama awal-awal. di JP. Jadi Riani Jangkaru di awal, terus gue ngikutin sampai ya itu gue inget juga akhirnya berganti ke Medina Kamil kan. Sampai Medina Kamil yang paling boomingnya itu Medina Kamil kan ekspedisi Papua. Yang Karena ya waktu itu sempat ada kejadian yang gak enak ya di ekspedisi Papua itu. Timnya berapa orang sih yang nggak ketemu? akhirnya hilang nggak ketemu. Nah dari situ, wah kayaknya kegiatan outdoor nih asik ya, enak ya gitu. Nah ketika SMP, gua mulailah ikut-ikut kayak dia nih, OSIS, ikut LDK segala macam. Nah dulu itu waktu di SMP OSISnya itu kan menguasai semua ekstrakurikuler. Jadi misalkan
pramuka DLDK ya OSIS juga ikut pelantik gitu, jadi kita jadi pelantik padahal mah kita nggak bisa dasar apa gitu. Cuman kan gue setelah ngeliat ke pramukaan kok kayaknya asik ya, dari OSIS gue beralih ke pramuka. Apa-apa dapat. Apa-apa di situ lebih banyak dapat ya, itu camping, ya tetap navigasi segala macam kan. Satu lagi, Pak. Apa tuh? Keluar malam Oh, boleh, iya. Pak. Intinya dulu tuh kita zaman SMP tuh zaman kecil susah buat keluar malam. Karena kita masih disabet, Pak. Masih disabet. Masih disabet zaman kita. Itu masih zamannya pakai sapu Ah, lidi. iya. Nah, itu masih disabet tuh. Jadi di situ lebih banyak dapat ilmunya, lebih banyak dapat pengalaman dari pramuka. Nah, sebenarnya gue juga telat kenal dunia outdoor itu. Dunia mendaki ya. Kalau pramuka ya kita masih di sekitaran daerah sekolahan gue dulu lah di Gunung Sindur tuh. Masih yang sawah-sawah gitu loh. Belum banyak perumahan kan dulu kan, masih sawah gitu-gitu doang di lapangan. Aku pengen yang lebih lagi nih gitu. Akhirnya gue dikenalin sama si Dika. Buluk awal-awal balik lagi tuh ke dia. Awal naik ke GB sama GB, kita camping ke GB sama sampai ke trekking ke Kawaratu. Makanya bisa dikatakan sedikit-sedikit hampir apal lah tuh jalur trek ke Kawaratu, karena dulu tuh sebulan tuh bisa 2 kali trekking Kawaratu atau Munara lah. Munara tuh zaman dulu kan kita masih belum punya motor ya, masih zaman kita nge-BM. BM Bang ikut, maksudnya gitu, kita ikut. Bang ikut. Truk pasir, ngompreng, truk pasir, truk batu ke Munara. Setelah terus naiklah ke tingkat STM nih gue ceritanya. Di SMK itu STM juga, Pak ya? Iya, STM gua. Tapi STM-nya satu gedung sama SMA. SMK nggak mau yang dibilang batangan doang dia. ada gitu. Jadi bisa lihat-lihatan. Nah, pengen ikut Pampala sebenarnya. Cuman latihannya itu jauh, Pak. Kan gue sekolah nih STM dulu di Depok. Jadi kalau latihannya itu sebenarnya dasar-dasar awalnya di Mapala di gua itu yang banyak diajarin itu climbing. Divisinya climbing, tapi sebenarnya divisinya banyak, tapi lebih fokus ke climbing gitu, karena dulu kalau nggak salah di tahun itu lagi sedang dicarinya buat atlet climbing. Oh, jadi dikencang gitu. Iya, Sispala tuh atau Mapala tuh dikencengin buat di Tapi kalau divisi climbing. lu ngalamin lu masuk ke di divisi climbing, bukan lu doang sih. Kalau Sispala tuh ya, gue juga waktu Sispala kayak gitu nih. Dikenceng, emang anak-anaknya dikencengin di situ. Karena mungkin dulu sedikitnya sekali atlet climbing ya Mas, nggak kayak sekarang. Apa gimana? Mungkin waktu itu lagi in-nya. Atau mungkin belum terlalu terekspos waktu itu, akhirnya mungkin kencengin di atletnya, baru nanti buat di kejuaraan-kejuaraannya mungkin gitu kali. Tapi memang mungkin pas lu itu awal-awal kuliah gua memang udah rame climbing. Oh, climbing itu udah rame. Hampir setiap kampus di Jogja itu punya papan. Nah, makanya ya di Depok juga hampir setiap sekolahan Sispala yang ada Sispalanya pasti punya papan climbing. Iya, udah pasti itu. Makanya mungkin gue nggak ngerti juga ya, itu salah satu divisi yang atau programnya siapa untuk kencengin di climbing. Makanya ketika pas awal gue ngedaftar di SMK tuh nyokap gue ngedaftarin gue, terus ngeliat papan climbing, wah ini mah kesukaan lu nih, dibilang gitu. Kegiatan kayak gini gitu, karena kan gue sebelumnya senang-senang naik gunung atau apa gitu ya. Ya udah ketemu ya. Udah ketemu, tapi gue nggak berlanjut tuh Mas di Sispala. Karena setelah kan karena ada latihan yang di sekolah, memang ada latihan di luar, tapi keseringan itu latihan di luar karena papan climbing gue tuh cuman kalau nggak salah sekitar 20 meteran, 15-20 meteran lah, masih terlalu pendek. Akhirnya latihannya dulu di UI, kampus UI, karena kan sebenarnya deket ya dari sekolah ke kampus UI itu. Tapi emang kalau Depok emang udah pasti di UI latihannya. Mau semua divisi apapun pasti di UI latihannya. Karena lebih banyak ruang terbukanya untuk pelajaran buat di alamnya, sama ya itu karena papan climbing ini tinggi dan banyak. Soalnya UI juga kalau nggak salah pernah ada beberapa Sispala sama Mapala tuh buat latihan napdar juga bisa, Mas. Oh, navigasi darat. Iya. Soalnya kan dia hutannya masih lumayan rimbun ya, kan? dan bisa buat di skemain buat misalkan ini posisinya lagi di hutan gitu. Karena posisinya memang nature banget kalau di UI itu di hutan-hutannya. Nah, akhirnya karena latihan udah sering efektifnya di UI, gua nggak ikut karena pulang agak malam. Gua kan rumahnya jauh, Pak. Gua di Gunung Sindur kan.
sekolah di Depok, tapi sedangkan yang anak-anak lain ya sekitar area situ, masih ke area Depok. Gua masih agak jauh, pulang tuh masih sekitar 1,5 jam atau 1 jam lebih lah naik kendaraan umum. Jadi akhirnya yaudahlah gue stop deh gitu. Tapi akhirnya gue sempet vakum tuh, bukan vakum ya, sempet nggak ada kegiatan buat naik gunung atau kegiatan outdoor gitu. Akhirnya ketemu lagi setelah lulus itu, 2 tahun setelah lulus itu, setahun setelah lulus itu, sebelum kerja, ya itu diajak-ajak lagi sama si Dika dan lain-lain. Jadi racunnya tetap Dika. Nah, ya gue sih tidak juga bisa melupakan si Dika, walaupun mungkin dia sudah melupakan gue ya. Belum tentu, Pak. Belum tentu juga, nggak tahu juga. Masih ingat pasti. Pasti ingat. Sama gue juga masih sering kok. Dia sering ketemu? Enggak sering ketemu. Kalau misalnya di Facebook atau IG dia masih sering komen-komen juga. Akhirnya, nah dari situ setelah lulus, gue dikenalin sama lebih intens lagi ke orang-orang Tapak dulu. Outdoor Parung, ya kenal bang model dan segala macam yang lebih tuaan lagi. Nah, baru lebih banyak ngambil ilmunya di situ. Lebih luas lagi sampai sempat vakum lagi juga. Awal naik tuh digenjotnya malah ke Salak. Wih. Tapi nggak nyampe puncak. Ya, tapi setidaknya strategianya nih udah jalan di sana. Kan puncak bukan tujuan utama. Iya sih. Di 2009 tapi lebih diutamakan. Iya kan? Bukan tujuan utama. Iya, tujuan diutamakan. Dipaksain lagi kalau cerah. Iya. Nah, posisinya waktu itu hujan. Jadi kita nge-camp di helipad terakhir. Kayak helipad. Sering banjir ya? Sering banjir. Kan terkenalnya juga gitu kan, karena kemarin di episode sebelumnya kita bahas tuh bahwa jalur ke puncak buat ke Salak tuh memang jalur air. Jadi membahayakan sekali kalau posisinya pas saat hujan. Jadi akhirnya kita mutusin untuk nge-camp di helipad aja. Ya, pupus sebenarnya harapan di situ sebenarnya. Tapi udah sempet diulang belum, Pak? Sempet diulang malah dari 2009 diulang di tahun 2014. 5 tahun ya? 5 tahun setelah itu. Kayak kemarin kita, Pak. 5 tahun, Pak. Iya, jadi ngulangnya makanya itu buat teman-teman nih ya, makanya tadi balik lagi ke tadi, kalau memang harus turun ya udah dengan keadaan turun aja. Gua aja baru dapet pencapaiannya itu setelah 5 tahun. Lu berapa tahun tadi, Mas? Gua 5 tahun baru 5 tahun ngulang ya? lagi. Iya, baru bisa ngulang lagi. Enggak apa-apa. Di suatu saat juga pasti bisa ngulang lagi. Nah, itu 5 tahun itu lucu sih anjir. kenapa tuh? Kenapa? Lucu bener anjir. Entar dulu kesimpulannya dulu nih. Jadi Nah, kesimpulannya. gue sempat pak dari abis naik Salak itu, jadi cuman akhirnya trekking Kawaratu doang, makanya sampai dibilang hampir apal gitu Kawaratu. Jadi cuman kita nge-camp, trekking gitu. Meskipun ada perubahan jalur masih apal. Sampai makanya kita akhirnya kenal sama penjaga-penjaganya. Sampai saking apal, sampai sering nge-campnya gitu, sering nge-camp di situ. Kayak emang siapa yang kemarin ngajak? Iya, gua ketawa tuh kemarin pas gua lagi nge-camp. Di mana? Yang waktu gua ke Pasir Rengat sama Mas Timo. Oh iya, GB ya. Kan gua nge-camp nih. Andri, Ahmad ya Mas ya? Iya. Selfie, gua. Oh ya, gua enggak yang lu kerja. nggak ikut. Gua kerja ya. Gua kan nge-camp. Nah, gua pagi-pagi nganterin dia nih ke kamar mandi yang deket pos. Oh, yang dekat musola. Iya, gua nganterin ke sono. Kang Gidis gua nggak tahu ya, kaki udah muter. Gua kan lewat bawah muter ke toilet yang bawah. Iya. Gua muter, gua naik ke atas. Nah, kaki mungkin ke sini kan muternya. Tempat camp. Iya. Mas Timo udah dipintain, kan biasanya emang gitu kan, pasti Iya, disamperin pertenda kan sama kaki. Disamperin Mas Timo udah dipintain buat bayar tuh. Iya, retribusi. Nah, gua dari toilet nih, dia udah mau ke pos tuh. Dia orang lihat gua kan, Iya, gua pakai iya, topi, iya. gua panggilin. "Oi. Kirain siapa?" kata dia gitu. "Tenda di mana dirinya?" "Oh, no, yang merah sama yang biru." "Ih, udah nih, ntar kwitansinya." dia kagak bawa itu lo Iya. gitu iya. Yang tadi yang udah bayar posisinya. Tapi udah bayar. Tapi gua jual nama dia. Oh, lu jual sama dia juga. Lagi kan belum tahu nama Iya, gua nama, kan, iya. belum apel kan. Kecuali muka. Iya, nah pas ketemu, ih, yang tadinya kwitansi disuruh ngambil ke pos, akhirnya dianterin lagi. Sama dia? Bukan nama yang muda, gua lupa namanya. Oh, yang muda. Ya, ada yang muda. Dianterin, dia ketawa aja. Kirain mas siapa? Biasanya bayar ke pos katanya. Udah malam juga kan kita sama. Oh, sih udah malam ya. Ya jadi gitu kalau lu, nih gue rekomendasiin tempat nge-camp kita favorit sih menurut gua juga salah satu yang favorit, dan gue udah kenal juga sama penjaga posnya gitu. Walaupun gak semuanya. Enggak semuanya gitu. Itu
ada di posisinya di Bogor. Atau kita biasa sebut Gunung Bunder. Nah, posisinya tuh camp Pasir Rengit atau pintu masuk buat ke Kawaratu. Atas atau jalur ngumpet. ya, itu buat trekking jalur ke Salak juga bisa lewat Kawah ya. Pasir Rengit. Buat yang bawa kendaraan mendingan parkir di atas. Parkir di atas, bisa parkir di atas. Tapi kendaraan yang sehat ya. Jangan bawa sedan ya kalau ke atas. Nah, Batu-batu jalurnya. dan motor mobil-mobil pendek aja, lah. motor aja belum tentu Belum tentu mampu. enak, belum tentu mampu Tapi tidak merekomendasikan untuk naik untuk naik. kendaraannya. Tapi kalau mau lebih aman ya di Di atas. Nah, Gitu lah. lebih nyaman juga jalannya nggak terlalu banyak. Tempatnya luas. Kesan naturnya enak lah menurut gua, banyak pohon-pohon pinus, ada hutannya, dan paginya kita bisa trekking ke air terjun maupun ke Kawaratu. Jadi di sana tuh ada satu tempat di atas sebelum naik ke puncak Salak itu ada Kawaratu. Keren. Aman semua pokoknya. Tanya pokoknya nama penjaga posnya Kang Idris. Kang Idris. Promo. Ya memang gua selalu promoin dia gitu, Kang Idris. Kan. Nah gitu, akhirnya setelah itu sempat vakum, terus sempat bingung karena si Dika juga udah ada kegiatan, gua juga udah mulai kerja gitu. Terus cuman kadang-kadang suka boring, pengen naik ke siapa gitu. Ternyata bergaul ke teman-teman di rumah, ternyata mereka juga senang naik. Gitu, usut ngobrol, senang naik juga. Yaudah deh, gua nyari-nyari temen buat naik, nggak pernah ketemu nih di sini. Gua pikir di kampung gua tuh nggak ada yang senang naik gitu. Ternyata ada. Akhirnya, Ada Pak pasti. Ya ada. Akhirnya gua langsung ngadain naik bareng yuk ke Gede via Cibodas. Gitu. Oh, yang ceritanya pernah lu ceritain di video sebelumnya ya? Iya, itu Gede via Cibodas. Itu makanya sempat kehujanan juga dan Yang info kemarin itu. itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Ini yang pertama-tama awal-awal gitu. Yang gue bilang masih pakai jaket motor. Nah, Nah itu di video pertama. Pakai jaket motor itu. Jadi gitu. Awalnya setelah itu baru ya ketemu teman-teman akrab, akhirnya ketemu mereka pada nih. Ketemu Mas Timo juga, dikenalin sama dia. Gue kan dikenalin sama dia. itu baru sekali ya. Oh kita naik bareng baru sekali. Ah. Ya baru naik sekarang gue Mas Timo baru ke Gede. Kebetulan kita kalau ngobrol agak tektok. Iya, Nah. karena umur sama. Iya. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Tua dia dikit. Masa tuan gue punya anak? Jadi frekuensinya sama. Punya anak nggak tergantung dari umur. Iya sih. Kadang-kadang anak kecil bisa bikin anak kecil sih. Ya gitu. Ya gitu lah pokoknya lah. Oh, pokoknya dari yang tadi tuh Lepi dikenalin sama Dika awal-awal juga seneng. Ya rata lah kita kalau udah sekolah kegiatan di Pramuka itu udah pasti. Awalnya kita basicnya tapi ada juga nih Mas. Gua alasan kenapa juga ikut Pramuka. Waktu itu. Iya. Selain gua gara-garanya nonton Reni Jangkaru ngajak petualang. Karena di Pramuka itu ada salah satu cewek. Nah, itu memang apa Daya ya? tarik. Heeh. Gitu. Jadi Semangat yang berlebihan itu bikin tidur nggak nyenyak. ya. Heeh. Nah, akhirnya Resah dan gelisah. tapi kan ya gua pede aja gitu walaupun gua satu kelas di bawah dia. Ah. Pede nih bisa nih. Ternyata kadang-kadang alam menyadarkan kita bahwa cinta kita bukan di situ. Jadi bukan dia, akhirnya dia udah punya cowok lain gitu ternyata. Dan nggak mau mengganggu. Dan nggak mungkin ganggu. Tertib ya lu ya. Tertib. Kalau gua Abis tidak. itu berarti pramukanya enggak. Tetep Oh, pramuka kirain. terus. Tapi pramuka itu memang gua tuh di pramuka di pasukan gua, Ya. di peleton gua tuh paling tua gua. Gua di kelas Tuh. 3, yang bawahan gua kelas 2. Tuh, emang tua dari awal. Emang di mana-mana juga yang paling tua. Kayak gitu ya? Nggak tahu ya. Di pergaulan ini tapi lu juga sih. Tapi kalau lagi gua sama dia, ya iya sih. Lo nggak mau kalah bang. Tapi gua selama gua main sama Mas Timo, walaupun Ini apa nih? Salah apa nih? Salah apa? gua main sama Mas Timo nih, walaupun gua umurnya jauh gitu sama dia. Jenjangnya jauh. Iya, tapi gua asik-asik aja sih. Iya. Temen gua soalnya nggak pernah ada yang seumuran wih. Selalu jumpat-jumpat ya. Iya, tapi gua nggak pernah mikir, gua ngehargain dia. Yang penting yang tua juga ke guanya enak. Oh iya, tetap. Kita menghargai yang muda menghormati yang tua. Kan ada juga ya Mas yang maksudnya yang umurnya yang jauh. nganggap Ini SMP pengennya kan dulu dihormati. pertama kali Iya, ketemu. SMP. Kan ada aja yang pengennya, wah gua lebih inilah, lebih dewasa daripada dia, gua pengennya kayak gini. Gua tetap menghormatin tapi ada kebalikan dari yang
lebih tua ke gua. Gitu. Nah, mungkin dari semua kesimpulan kan kita juga akhirnya tumbuh dewasa di ranahnya outdoor ini gitu. Tumbuh dewasa. Akhirnya ternyata kita dikenalkan oleh alam dari awal-awal kita Bajaj Pramuka lah, atau lu LDK gitu, yang lain-lain gitu. Tapi juga kita bisa akhirnya mengerti bahwa alam juga butuh penghargaan. Sangat butuh penghargaan. Kita sadar itu, semakin dewasa semakin sadar itu gitu. Ternyata memang kegiatan outdoor ini memang lebih ke positif ya sebenarnya harusnya gitu ya. Menurut gua harusnya lebih ke positifnya. Kita lebih menghargai alam, lebih menyayangi alam kita, bahwa ya kalau nggak ada alam kita mau hidup di mana lagi? Iya. Kalau nggak ada tumbuhan besok kita mau gimana, mau Tapi ngirup lu udara? pernah ngalamin gak sih? Kalau gue sendiri ya, gue bil pribadi sendiri gitu Mas ya. Masih kecil tuh suka bikin kayak pohon-pohon ditebang-tebangin. Lu pernah ngerasain gak sih? Oh, pernah Iya. ngerasain. Ini buat ngerusak apa buat? Enggak awal-awal. Enggak tahu Mas, karena enggak tahu. Karena kita nggak tahu. Enggak tahu kan. Pas saat kecil kita Dulu tuh gue ngerti. pernah ngerasain waktu SD kelas 4. Itu di Barbar, rumah bocah-bocah barbar. di rumah bawah tuh banyak pohon-pohonan yang masih kecil-kecil gitu Mas. Yang baru tingginya 2 meter itu potongin buat mainan, ngelihat orang motong pohon tuh. Enak banget ya kan, belajar. Ada gergaji nganggur Iya. gitu. Tapi pas udah kesini-sini kok emosi, gue pernah ngerasain ngerusak kayak gitu, tapi sekarang Akhirnya malah lebih menghargai. gitu. Iya, karena kadang-kadang pohon yang besar itu butuh tahunan untuk tumbuh. Iya kan? Iya. Itu butuh tahunan untuk tumbuh, untuk besar, untuk menjadi pohon yang kokoh, yang kuat. Sedangkan kita main tebang-tebang aja. Itu waktu kecil kan, kita belum mengerti itu. Tapi akhirnya makin kesini kita makin sadar bahwa ya kita harus lebih menghargai alam. Iya. Gitu. Ya, Intinya sama-sama ngertiin dia, kasih tempat buat kita, ini kita juga harus ngerawat. karena kan kita juga hidup berdampingan sama mereka gitu ya. Ya malah mungkin ya mereka yang hidup lebih tua dari kita. Nah, Sama kita satu juga- lagi Pak. Apa tuh? Kalau udah panggilan alam itu udah harus lari Pak. Boker. Jangan ngomongin tokai lagi dah. Jangan ngomongin boker lagi. Panjang ceritanya, banyak itu, Bray. Aduh. Tapi emang ya wajar, emang bukan wajar sih. Ya. Maksudnya ngeliat ya banyak. Kadang kalau yang sekarang nih, kita mau nyari tempat camp sulit. Iya. Mau nggak mau ada yang mata-matain, Oh, ranting iya. buat ininya, ada. Ya pokoknya Tapi kan kita sempet rada, mungkin kalau kita yang rada apa ya, mungkin simpatik sedikit ya. Nah. Wah, gitu kayaknya nggak bakal ngelakuin itu deh gitu. Iya. Karena sebenarnya mungkin ya, tapi kan kalau bisa ya lebih dicari lagi. Kalau memang sudah benar-benar Kepepet banget. terpaksa mungkin, Mau tapi nggak mau. tapi ya dipilih lah, atau yang mana area yang mungkin memang tidak terlalu berpengaruh besar bahwa kalau ditebang atau gimana. Iya, gitu. sayang juga. Sayang juga. Nah, makanya kan gue bilang tadi, kadang-kadang pohon yang sekecil ini pun itu butuh tahunan untuk tumbuh. Iya. Di nutrisi tanahnya juga kurang bagus kan. Ya, jadi gitu. Jadi makanya gue juga kenapa sekarang frekuensi bukan frekuensi ya, ya untuk naik gunung tuh agak sedikit gitu, agak lama gitu. Ya mungkin satunya karena pekerjaan. Nah, kami bertiga sudah tahu alasan Anda apa, Pak. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton alasan utamanya Jadi apa? makin berumur makin tahu kita butuh apa. Nah, Butuh duit buat nikah. sebelum diomongin udah diomongin duluan ya, guys. Udah sadar. Udah sadar. Jadi selain itu juga salah satunya pekerjaan kita. Tapi juga gue pengen agak senggangan frekuensi bahwa ya gue memang senang kegiatan outdoor, tapi gue juga harus ketika mungkin ya gue di situ camping, gue ngerusak rumput misalkan gitu. Rumput itu misalkan akan tumbuh beberapa tahun lagi. Nah, gue akan kembali itu ketika Rumputnya udah mulai bisa berkembang lagi, jadi gue pindah lagi. Jadi kita tetap menghargai itu akan tumbuh dulu. Oke. Jadi kesimpulannya lu tetap seneng main. Senang main tapi ngasih jeda aja ngasih jeda. buat alam, buat juga alam. Ya frekuensi alam untuk tumbuh juga, karena ya kita juga butuh alam, kita Tapi balik lu lagi. jahat juga, Pak. Kenapa tuh? Itu rumput udah tumbuh, lu bakar lagi, dia mati lagi, Pak. Enggak, kadang-kadang itu. Ya kan, tapi kan kita juga nyari tanah lapang atau tanah doang di tempat camp di gunung tuh agak sulit ya. Iya. Ya kadang ada Dia rumput ya. nggak bakalan, maksudnya juga
misal pohon rindang di bawahnya juga belum tentu banyak rumputnya. Betul. Karena sinar matahari juga lebih Iya. sulit kan untuk Gitu, pokoknya kalau gue sih frekuensinya doang. Gue bercanda ya. Kita mau bercanda Rumput aja. dibakar. Bercanda, Bray. Yang percaya. Gitu Lih jadinya. Simpulannya kita nih awal-awal memang kenal dari kegiatan outdoor. Oh mungkin juga ini juga kali ya. Dulu tuh senang ini Mas main di kali. Iyalah. Gue lebih Kecil-kecil. lebih kalau di Gue kali di rawa dulu. Sempat di rawa. Di rawa. Berenang-renang di rawa. Nah, gue juga sempat juga tuh. kurang gua. Karena pasti diomelin gua pulang. Makanya Kalau pakai sapu gua Kalau bisa nggak Bang. salah diomelin udah pasti. udah pasti. Iya. Pulang-pulang tuh ya sapu udah nungguin. Dari mana? Iya, itu udah pasti. Kalau enggak di Oh. samping rumah gua kan ada kali tuh ya, Hmm. panjang tuh ya. Dulu kan airnya banyak. Nah, Tuh kalau udah ini kadang, "Hei, pulang enggak?" Udah bawa sapu, aduh, udah melipir ya. kalau ibu tuh udah tulak pinggang Hah? sama bawa sapu, kita udah Aduh, dari aduh. jauh udah ngeri duluan gitu. Ya itu Kalau gua masa kecil. ancamannya cuma satu sih kalau Apa? gara-gara ngembak di kali, besok kalau dikasih duit Oh jajan. iya, sama itu juga. Gua enggak boleh pulang. Pokoknya senjata emak-emak dulu tuh sapu lidi, sapu gagang, sapu hidup gagang. Kalau enggak ini paling epic sih menurut gua. Ranting ya. Enggak selain ranting Mas. Apa? Kedebong pisang. Wah, ada Itu ya. paling epic itu. Jadi dia bisa Padahal ngajak biar gitu. nggak sakit anaknya. Iya, tapi kan tetep aja cetar gitu. Tempat ngembak gua favorit gua Iya. misalnya. Taruh. Kasih tahu dulu temen, ngebak. Ngebak tuh jadi berenang di kali Iya. atau berenang di rawa atau di Ngobak, kubangan. ngobak. Ngobak. Kasih tahu lah. Ngojai sih sama juga, ngojai juga, tapi di air lah intinya gitu, kita berenang-renang. Kalau ngojek ngobrol anjay bukannya. Ayo. Tempat favorit gue ini kali Batu Tapak, perbatasan kampung gua sama desa sebelah. Oh gitu. Kalau favorit gua yang sekalinya sekarang jadi perumahan Depkes. yang dimuncul. Jauh banget. Kebon 6. Oh, Natura. Oh. Itu dari Jauh banget karena sih. itu ada sawah, Nggak dekat, sawah keluarga. Deket Kalau ya? dari rumah gua dekat. Oh deket ya. tinggal ke belakang doang. Beli. Iya, dari futsal dekat tuh. Dari lapangan futsal dekat. Oh. Dia nggak, dia tahu sih. Lapangan futsal tau kan? Ya, dari lapangan Gua futsal. nggak punya, gua nggak. Itu di bawah tuh ada kali. Dulu tuh airnya masih jernih, kalau sekarang udah ya masa kecil lah. Jadi setelah beberapa tahun banyak perubahan. Karena terlalu protek. Iya. Gua-guanya. Soalnya zaman gua ngebak apa maksudnya main di kali tuh airnya masih bagus. Iya, masih jernih. Jadi zaman dulu tuh mungkin berapa 10 tahun ke belakangan tuh air kali masih bagus. masih bening. Walaupun agak butak tapi agak butak doang, kayak coklat semi coklat doang, tapi itu masih bersih. Coklatnya mungkin karena habis hujan. Tapi baunya bau lumpur Oh, doang. lumpur. Kalau sekarang sudah bau ya segala macam lah. Ada pabrik lah, ada apa gitu. Ya itu Limbah. Gitu limbah. Limbah merusak. Jadi kalau kita tarik balik lagi juga memang sebenarnya dari dulu juga kita sudah kenal alam ya, karena kita mainnya di alam. Mungkin Betul, juga Iya. mali-mali di luar sana ngalamin juga kali ya yang pada ngebak. Layangan singit tuh. Anjir, masih lihat layangan aja lu. Salah satu kegiatan outdoor juga main layangan. Jatuh no. Jadi salah satu kegiatan outdoor juga main layangan dulu. Salah satu kegiatan outdoor kan, Nah. kita berjemur, lari-larian. Nah itu. Dia nyampe rumah, lu main keling lu. Pakai itu punduk itu nih sampai hitam gitu sampai keling. Ditarik gini Iya, beda. beda. Jadi lu putih li. Sekarang Sekarang semenjak kenal sawah. iya, itu makanya kegiatan outdoor Putih. juga. Sawah napanu banyak. Iya. Di sepin kiong. Lintah. Jadi begitu kesimpulannya, Bay. Jadi kita nih awal-awal memang sebenarnya dari dulu udah kenal alam. Tapi asal balik lagi untuk alam lagi, berkegiatan lebih fokus lagi itu dari awal-awal ya, dia dari LDK OSIS, gue juga LDK OSIS juga, terus ke Pramuka, lu juga Dari Pramuka. sekolah ya. Terus semua Pramuka. Rata-rata Dari kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah. Jadi kegiatan sekolah tuh mungkin juga kita pikir dulu sepele ya, Mas. Iya. Kita pikir dulu sepele, anjir, males deh gitu. Ngapain? Pramuka Gua ngapain sih gitu. pernah ada ini nyesel. Nyeselnya. Tapi kalau kita balik lagi, oh ternyata ada kebermanfaatannya juga. Tapi bukan nyesel dalam arti gue ngapain sih gue ngikut kayak gitu, bukan. bukan. Gue udah pernah ngikut tapi kenapa gue nggak terusin loh Nggak gitu. aktif. Padahal Setidaknya satu yang kepake. apa? Meskipun pelajaran yang nggak kepake buat cerita. Nah, pengalaman kita. Heeh. Gitu. Jadi akhirnya yang ngebentuk kita sampai sekarang kita senang Gue di Sisbala juga itu li nyesel, maksudnya gue kenapa Nggak diterusin. gue stop gitu, padahal kan Nggak difokusin dunia luar ruang sampai sekarang nih kepake banget gitu. Ya, karena banyak banget. Ya mungkin juga salah satunya mendominasi kegiatan luar ruangan itu sekarang mendominasi banget ya.
Kan banyak ya selain naik gunung lah apapun itu. Apalagi sekarang yang habis Covid nih kan ya. Hmm. Sampai jembatan aja pakai nongkrong, Pak. Nah, tuh jembatan aja dipakai buat nongkrong, Pak. Heeh. Kalau dulu jembatan dipakai buat pacaran. Sama aja, Pak. Sama aja. Sampai sekarang mungkin Berarti ada. emang dari zaman dulu Dari di zaman nongkrong dulu di tetap jembatan. ada. Iya, tuh ada. Salahnya di tempat saya jembatannya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada jembatan Lu panjang. pernah nongkrong pacaran di jembatan? Enggak lah. Oh, enggak ada. Enggak. Pas sepi lah, Pak. Ngapain ini? Oh, berarti dia nggak ngerasain eranya? Enggak. Ada tuh eranya. Jadi kalau pas marahan bisa langsung loncat. Iya, gitu alasannya. Pernah nongkrong tapi buat foto-foto dong waktu SMA. Oh, gitu. Tapi cepet nongkrong. Zamannya hunting ya. Oh, iya. Zamannya foto-foto. Anjay. Anjay. Cut anjay. Jadi gitu. Jadi buat kalian-kalian nih lulu mali-mali yang ada di luar sana nih yang pernah ngerasain awal sampai mes buat kegiatan outdoor tuh dari mana sih, silakan komen. Boleh komen. Jadi mungkin untuk episode ini kita terima kasih buat Mas Timo yang udah akhirnya balik Sama-sama. lagi. Nanti kita lagi ada kesempatan. nanti kita Nanti tunggu episode selanjutnya. mungkin nanti kita yang bakal kesana. Nah, Kayaknya tapi nggak mungkin kalau lu ngikut. Kayaknya nggak mungkin kita deh. dimungkinkan dong, dimungkinkan. Insya Allah. Dengan pasangan. Amin ya Allah. Siapa ya pasangannya ya? Pokoknya ngumpulin duit dulu ya. Pokoknya intinya itu jangan lupa di komen, like, and subscribe. Jadi sampai Jangan ketemu. lupa Apa? tema. Kalau ada yang Oh ya, kalau ada yang mau ngasih tema pembahasan buat silakan episode komen. selanjutnya, komen Mau di request bawah. apa? Mau request, mau bahas kita bahas apa? Boleh banget ya. Iya. Ya memang sih pengalaman kita nggak begitu banyak, tapi sedikit-sedikit adalah bisa Ada yang diceritain gitu ya, nyangkut-nyangkut. Tapi Jadi- jangan tentang pendidikan outdoor ya. Oh jangan, itu terlalu teknis. Kita nggak ada di ranah teknis. Kita nggak sekolah. Kita by praktek aja. Kita mah ngobrol aja, kita mah sesuai pengalaman. Dapatnya juga nggak terlalu banyak. Nah, asal tipis-tipis aja gitu. Jadi buat kalian-kalian jangan lupa di komen, like, and subscribe channel ini biar terus kita bisa ngobrol. Oke. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngojay. Ngojay. Ngobrol aja. Bye.